Si edukasi apa sih diskusi? Diskusi. Nah, Namanya nama apa nih? Nama apa nih? Nama lahir. Tadi mbaknya itu kan. Nama lahir, boleh perkenalkan. Saya mu'alaf Bu, dulu saya nyembah manusia namanya Yesus, tapi nama saya Natalia Iriani. Ulang tahun boleh lah kembaran dengan Tuhan Ibu. Lanjut. Itu terserah Mbak. Itu kan iman terserah masing-masing manusia ya, mau sembah apapun Anda silahkan. Cuman tadi mbaknya bilang bahwa Yesus dibaptis, tanda pertobatan. Mbaknya baca juga enggak kata-kata Yohanes, bahwa Yohanes membuka kasutnya saja aku tidak layak, kata Yohanes. Jadi baca Alkitab itu Mbak, jangan separuh-separuh. Baca Alkitab dari awal. Bentar, ngapain tiba-tiba bahas kasut, bahas sepatu itu buat apa? Saya nggak bahas sepatunya. Karena saya nggak bahas sepatunya. Bahas semuanya lah Mbak. Kan Mbak bilang Tuhan Yesus itu berdosa dibaptis Yohanes. Loh, saya nggak bilang dia berdosa. Ini ngadi-ngadi. Mana ada saya bilang Yesus berdosa. Justru saya disclaimer. Dari awal. Saya tidak pernah mengklaim Yesus itu berdosa. Justru saya bingung di dalam Bible Anda, di mana iman Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi bagaimana Tuhan, sesosok Tuhan itu bisa bertobat? Karena di dalam Kisah Para Rasul 19 kata Paulus, pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Dan itu bertobat ya, bukan berdosa. Saya nggak pernah ngomong Yesus berdosa. Nah, itu kalau bertobat memang secara akal sehat mikir, masa bertobat dosa apa nih? Nah, tapi saya nggak permasalahkan itu. Silakan Anda pikir-pikir sendiri. Ini kenapa Paulus mengatakan baptisan Yohanes adalah baptisan orang telah bertobat? Katanya Yesus Tuhan kok bertobat? Baca juga ayat yang lain lah Mbak. Apa kata Yohanes? Mbak? Aduh Kak Ola. Binatang satu ini turunin binatang. Ngapain lagi Ola naik? Biasakan sopan kalau naik ya. Jangan iklan itu dulu biar Masuk. Aduh apa ini? Aduh berserak. Binatang turunin binatang. Iya, oten yang naik sabar ya, jangan langsung. Itu tadi lonceng, Aki. Itu tadi lonceng, Aki. Suruh masuk mereka. Aduh. Ini loh, ini. Bukan musik. Masuk, Bu. Masuk. Aduh, berserak. Masuk. Aduh, lumayan kuping berserak juga dengerinnya nih ya. Apa sih? Kenapa sih? Gak tahu tuh. Erik ini iklannya kocak. Lanjut. Oke, lanjut. Ini Jeng Karolin, Jeng Karolin, silakan Jeng Karolin. Anda mau berantem sama Paulus? Silakan. Ngeri kali berantem sama Paulus. Ngeri kali. Ngeri dong. Framing. Harus bilang-bilang berantem. Ini ya namanya apa namanya? Anda setuju nggak? Ini kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Yesus dibaptis siapa? Yesus dibaptis siapa? Barang siapa dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa baptis itu tanda dibangkitkan kembali dari kematian. Mana tertulisnya di situ? Dibaptis akan diselamatkan itu mana? Di mana ditulis? Kadang-kadang ngarang aja. Ini udah jelas loh, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Siapa yang menerima Tuhan Yesus dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, ditulis di mana? Cari sendiri aja Pak. Gak ada itu tulis. Itu lawak Jeng Karolin, jangan lawak dong Jeng. Kalau naik ke sini bawa data Jeng. Barang siapa bawa yang data percaya Jeng. kepada Tuhan Yesus, Di mana ditulisnya? dibaptis akan diselamatkan. Gitu Di mana Pak. ditulisnya? Coba cari aja di googling Pak. Ngapain saya nyari? Kau yang bawa, kau yang nyari lah. Tunjukkan sama kami sini. Saya udah katakan apa yang di firman katakan. Jadi saya Katakan pendeta katakan. Saya memberitakan kebenaran. Katakan. Hah? Kata firman Tuhan lah Pak, masa pendeta. Kalau ada firman Tuhan di mana ditulisnya? Nah? Di mana ditulisnya? Hahe aja Jeng gimana sih Jeng? Selamatkan, jelas lah. Di mana ditulisnya kalau dibaptis itu apa? Kalau dibaptis diselamatkan mana? Sabar Bang Glenn, itu nggak ada. Maksud dia gini, saya katakan apa yang pendeta katakan.
Mana ayatnya kalau ada coba. Kita akan selamatkan. Barang Coba siapa coba dibaptis mana dan ayatnya? Mana selamatkan. ayatnya coba? Mana ayatnya? Saya cuma bawa HP 1, Pak. Iya, kalau kau bicara berarti kau hafal di mana? Hafal aku, cuman ayatnya di Iya mana di itu mana? Kalau hafal ayat berapa? Matius berapa? Lukas berapa? Hah? Itu ada tertulis. 28:19. Siapa percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis akan diselamatkan, Pak. Bagi live Baptislah Saya bantu, itu. Bu. diskusi ini dia Matius katanya 28. mualaf. Ah, Dia katanya mualaf. Saya Iya. percaya dia dulu tuh agamanya itu nggak ada Roh Kudus dalam hatinya. Dia pasti Katolik dulu itu. apa? Saya di BKP dulu. Saya Kenapa dulu emang? Saya di BKP dulu. Protestan. Ah, Kata Tuhan saya di Yesus GBKP itu dulu. Kenapa kamu? Tuhan Woi, menginginkan manusia. Saya dulu di GBKP. Jadi kau jangan GBKP juga rendah sama. ya. GBKP juga sama. di mana itu kau nggak ada dulu? Roh Kudusnya. Dia nggak Kau di diajarin mana kau Roh dulu? Kudus. Kau di mana kau sekarang? Kudus. Hah? GBKP, Kau di mana sekarang? Katolik. Apa gerejamu? Itu nggak ada tuh kuasanya Roh Kudus itu. Apa gerejamu nggak kutanya? ajarkan. Dia cuma Apa gerejamu kutanya? sebagai doktrin dan Gerejamu dia apa? sebagai apa namanya? Uy. Gerejamu Sebagai apa? doktrin. Gerejamu Cuman apa? gereja untuk apa Iya, namanya? gerejamu apa sekarang? Gerejaku adalah gereja Tuhan Ah. Yesus Kristus. Apa nama gerejanya? Aku adalah Tuhan dan Juru Selamat, kata Tuhan Yesus. Aku Iya, gerejanya apa? Berarti kau nggak gereja? Apa? Buat apa? Oh, ya udah dia nggak gereja Aku berarti GBKP. pantesan ngarang semua. Lanjut. Nggak ada ngarang. Masa Mantan ngomong sama orang Katolik. ngarang-ngarang. Mantan Katolik tersinggung nih Kak Iriani karena Teli. Ini live ini Iya. Ah, Katolik. Ini GBKP itu mereka tidak menyembah dengan tidak kebenaran dan roh. Jadi Karena gereja Tuhan apa benar-benar- jadi cuma gereja penyembah apa yang menyembah benar? benar Kutanya. dan di dalam roh. Ketika ada Roh Kudus dalam Emang- hatinya, maka dia akan diajari. Iya, iya. Berarti gereja Mana ada gereja yang benar? gereja apa? Gereja yang benar, gereja mana? Yang Ada Kalau gereja tidak benar. ada yang menyatakan Roh Kudus dan kasih. gereja Makanya Mbak ini apa? Tuhan datang dan duduk Jadi kau diam gereja aja di apa? gereja. Woi. Kok gereja Kok gereja apa? apa? Jeng. Ah. Dia duduk Gereja datang dan apa? diam untuk gereja ini semua. Makanya Jeng, Ya, diam Apa lah, nama Jeng. gerejamu? Jeng, Woi. Ya ampun, Jeng Karolin awal gimana sih? siap. Ah. Jeng Karolin dulu gereja mana, Jeng? Biasa aja kali, Ah. Jeng. Jangan kesurupan kejang-kejang gitu. Ah. Dulu Jeng, Ampun, Jeng yang Karolin siapa? gereja di mana? yang kejang-kejang sih siapa? Ketawa. Dulu gereja di mana, Jeng? Karena bilang kejang-kejang itu emang kejang-kejang itu gimana sih? Ya kayak Jeng Lihat Karolin. kejang-kejang. Ya ini kayak Jeng Karolin. Kejang-kejang itu nggak bisa ngomong. Gimana sih? Oh Siapa gitu. kan jangan bisa ngomong? Woi. Kalau kejang-kejang dia tuh kesurupan kan nggak bisa ngomong dia. Ya udah. Emang kalau Fokus, kejang fokus. Es krim. Aduh, mulai. Sakit kuping dengernya, sakit kuping dengernya. Sementara firman Tuhan berkata, penyembah yang di Firman diinginkan Tuhan yang adalah mana penyembah lagi? Di dalam mana? roh Di mana? dan Kok banyak kebenaran. kali ngomong kok cakap Karolin nggak ada datanya di mana ah? Gimana sih Karolin ini? Jangan sok punya data. Ya memang punya punya, data kau nggak kami, punya. makanya aku tanya datamu mana. Mm-mm. Kami punya data, bisa aku tunjukin makanya. Saya udah dibantu sama Bang Cinta Solawat itu. Ya, Saya juga pegang Matius Alkitab ini. 28:19. Saya Ya udah, mana di mana? Dulu pasti kamu tidak Mana? tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, tidak Nggak usah suka curhat, Kata siapa? nggak usah Kata curhat, siapa nggak usah dulu? curhat. yang Woi. molap-molap itu yang kayak gitu tuh. Molap-molap itu kayak gitu, kurang iman. Iman apa? Imannya tidak Iman ada. Iman buat Dia apa? ke Iman buat apa? gereja. Oke. Bentar, bentar, imannya Bang. buat apa? Ke gereja. Batang Tunjukkan, dulu, tunjukkan Natali, di mana bentar. perintah Yesus untuk pergi ke gereja hari Minggu. Mana perintah Yesus ke gereja? Ayo mana? Nggak ada. Hah? Main ceret, beserak. Di mana? Perintah Di mana? Yesus. Mana perintah Yesus ke gereja hari Minggu? Mana? Berkumpullah dengan Ada. orang-orang beriman supaya kamu bertumbuh imanmu. Kumpul apa, weh? Kumpul apa kau? Kau kumpul apa? Berkumpullah dengan Ya, Arisan juga ngumpul. Banyak orang Arisan juga kumpul di Arisan losmen, juga beserak. Itu banyak. Di warung kopi juga bisa Di warung kopi ngumpul. Nah, ngumpul Kumpul di lagi. warung kopi ya, lesehan, pinggir jalan. Arisan. Kumpul. Arisan dengan boleh. orang-orang Arisan beriman, jam. menyembah Tuhan. Kalian gibah pun ngumpul namanya. Paham? Mana datanya? Yesus nyuruh ke gereja hari Minggu. Mana? Gerejanya cuman datang duduk diam, 3D. Nah, inilah. Bukan Mana datanya ke Pertanyaanku gereja gini. hari Minggu? Jangan Gini. curhat ibu, jangan. Bentar, coba aku tanya dulu. Emang kau punya iman? Saya punya iman. Ya udah pindahin itu gunung. Yesusku Ya, adalah tunggu. Raja.
Pindahin ke gunung. Coba. Di Alebek Kuasa. Pindahin gunung, woi. Woi. Pindahin gunung sana. Itu namanya Berat. kamu mencoba Tuhan Allahmu. Bisa nggak? Bukan. Kau bilang punya iman. Kan kau yang ngeklaim punya Kita iman. selama Dia ini iman pindahin aku gunung punya iman sekarang. yang benar, itu imanku pada Kau udah Yesus pindahin Kristus. gunung. Pindahin Iman gunung. apa? Sekarang. Pindahin gunung. Pindahin Tunggu. gunung. Kau siapa? Hah? Pindahin gunung sana. Pemerintah. Kau siapa kau? Loh, kau klaim punya iman. Ya punya iman, aku punya iman yang punya iman benar. sebesar biji sesawi kau bisa pindahin gunung. Punya Pindahin gunung iman sekarang. yang benar pada Yesus. Iman itu apa artinya? Punya iman itu Betul. artinya apa? Kutanya, kalau kau bilang punya Percaya iman, segala lu pindahin sesuatu gunung. Gak usah gunung deh, gak usah yang gunung deh. tidak Gak usah gunung. kelihatan itu iman. Apa arti iman tuh, Pak? Gak usah gunung. Kamu- Gak usah gunung, itu apartemen aja pindahin satu. Gak usah gunung, Glenn, tinggi aku kali. tanya kamu, apa arti iman? Apa arti iman? Leh, kau jadi nanya balik, kau yang mengaku punya iman. Itu, Iya, arti iman apa dulu? ya. Kenapa kau nanya? Kau bilang punya iman? Arti Kenapa iman sama apa saya? dulu? Ada artinya iman itu apa? Iman itu apa? Apa? artinya? Imanmu Iman apa? itu- Aku tanya. Kau bisa punya iman atau enggak? Punya, pindahin gunung dulu, bertanya lagi. Iman artinya apa? Bisa Iman artinya apa? Iman itu Gunung apa? artinya Bu Carolina bisa mindahin gunung. Ayo mana? Iman itu, iman, Ah, Itu iman salah. artinya percaya. Percaya, Nah. iman artinya percaya. Ya, percaya Percaya sebagai segala apa Yesus? Percaya sebagai apa Yesus? Percaya Yang Matius tidak 17:20 kelihatan itu dan yang Bang Glenn katakan. bukti yang tidak kelihatan. Itu Ya, kau imani Yesus. Bunda Rahma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Iman- tanya balik Artinya lagi. dulu, Glenn, Kalau Glenn. dibilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Nah, pindahkan. Bisa dia Itu kan pindahkan beda lah gunungnya. artinya lah. Arti iman dulu apa? Arti iman dulu apa? Percaya. Kau percaya nggak? Bisa Nah, pindahin aku gunung? percaya pada Tuhan Yesus. Bisa pindahin gunung Dan nggak? iman itu artinya memindahkan gunung. Kan itu pendek kali Berarti otakmu. kau yang salah atau Alkitab yang salah? Pertanya. Kau yang salah mengertikannya kau. Lo. Itu tertulisnya begitu, masa saya nggak dengar salah? Itu terus begitu loh. Apa arti iman yang aku bilang? Apa arti iman? Percaya kan? Percaya pada Tuhan Yesus. Oke, kita ganti kata-katanya. Bila kepercayaanmu sebesar biji sesawi, kau Nah, akan itu mampu memindahkan baru. gunung. Kamu Nah, itu kau baru. percaya nggak? Itu baru kamu harus berkata imanmu sebesar apa? Itu baru. Ayo, Kau harus memindahkan gunung. Kamu tadi tanya, kamu punya iman. Bang Glenn, woi, kok Bang Glenn jadi kayak ibu-ibu? Mute dulu Bang Glenn. Aduh, Bang Glenn jadi kayak Bang ibu-ibu. Glenn. Iya, Bang Glenn, Lagi dapet. ini serahkan aja kepada kami, ada ibu-ibu 3 di atas. Kamu, Glenn. Kalau urusan gunung-gunung, kayaknya ibu-ibu lebih paham kalau gunung-gunung, Bang Glenn ya. Tadi dia tanya tentang Iya. iman. Kamu punya iman. Dia punya iman lah. Apalagi kalau ini gampang sebenarnya jawabannya di skill 233 itu. Enggak, maksud Dia besar. dia bilang Biar bisa dia bilang memahami GPKP gunung, salah, Glenn. semua keluarga masih di GPKP gitu loh. Tahu nggak Ya, sebesar apa dia bilang imanmu GPKP dulu salah, baru kalau bisa dari Islam memang memindahkan salah. gunung. Dia Kristen, dia bilang gereja lain salah. Dia punya klaim itu Tapi haknya dari kamu mana? tadi tanya punya iman, punya Hakmu iman dari mana yang ngomong gereja tadi. lain salah? Woi, lapet. Kalau di Bibelmu, izin Bang Glenn, Bunda, Iman di Bibelmu itu apa? tertulis, Bun, di Bibelmu tertulis kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Nah, itu. udah berapa gunung? Udah berapa gunung kau pindahkan? Kau mengaku punya iman. Nah, itu baru bisa memudahkan gunung, Ibu. Biji sesawi punya iman sebesar apa dulu baru bisa memindahkan sawi. Biji sesawi itu paling kecil loh, biji-bijian. Besar nggak? Tapi kan tadi tanya punya Sawi iman. besar. Dia tanya tadi, awal tadi dia tanya punya iman nggak? Ya punya. Kau bilang Waktu disuruh punya. ke Ah, gunung. terus? Tapi kamu harus tanya sebesar apa imanmu. Nah, itu baru bisa memindahkan Sebesar gunung. apa? Biji sesawi apa? itu segede apa, Bu? Woi. Nah, itu. Paling kecil itu, biji Kenapa sesawi tanya paling sesawi kecil. segede durian nggak? Tuhan yang menilai. Sebesar apa iman kita? Hanya Tuhan yang bisa menilai, Glenn. Nggak bisa manusia yang Loh, kau bilang Jadi gitu. jadi pendeta, Biji sesawi pendetamu, segede apa? Aku tanya. Biji pendetamu, sesawi segede apa? pasturmu, tidak ada Pendetamu, yang bisa pasturmu. mengukur iman seseorang sebesar apa. lah Bentar, biji bentar, sesawi bentar, itu izin, paling bentar. kecil. Sebentar Bunda Rama, sebentar izin, sebentar. Soalnya tadi dia Nah itu biji menghina para sesawi. Iman ini sesawi tadi dia itu menghina sebesar para apa itu mualaf. tahu. Katanya dia bilang kamu pasti mantan ini gereja ini karena kan nggak ada imannya kurang. Katanya gitu tadi. Dia buktinya ngukur imannya kita Iya, dia ini. bilang gitu. Iya, kamu tidak Makanya, lanjut makanya. lanjut. Imannya segede Kamu apa? tidak punya iman memang. Kalau kamu punya iman, kamu tidak akan mualaf. Kalau iman kurang berarti punya iman. Kau ngerti bahasa Indonesia nggak? Hah?
Kalau Kau kamu punya iman, Caroline, kau punya iman, tapi kau tidak punya akal. Yang mereka ini punya iman dan akal, jadi dia mu'alaf. akalmu dari mana? Akalmu sebesar apa akalmu? Lah, Hah? akal itu emang bisa kau lihat akalmu. Kamu tahu soal aku nggak punya akal? Kalau nggak punya akal, nggak punya akal, tahu nggak? Karena kau tidak bisa membedakan Tuhan dengan manusia, itu nggak ada akalmu, Bu. Justru aku bisa membedakannya. Aku punya hati, punya iman. Aku tahu Kalau Tuhan itu pakai data. Sebentar, izin sebentar, guru-guruku, izin sebentar. Lanjut, Mohon dikondisikan pakai data. imanku adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Pada dan Juru lapar, ini Selamat. pada lapar, mau makan oten, sabar Bu, sabar, pada lapar. Iya, izin Bang Glenn, biar serahkan gunung-gunung sama ibu-ibu aja. Lanjut Natali. pergunungan. Pegunungan. Nggak bisa, baik kali yang menikmati gunung tuh laki-laki. Jadi gini ya, sebelum lanjut ke Mbak Natali, karena suaraku besar ya, gede ya, ini kau pakai mic ya. Besar Yang mu'alaf itu selain dia beriman, dia berakal. Dia bisa bedakan manusia dengan Tuhan. Manusia itu terbatas, sudah beol, nggak bisa. Dengar dulu. Punya iman. Lah. Kalau dia punya iman, tidak akan berpindah. Dia punya iman dan akal. Kalau kau punya iman, kau bisa kau pindahkan gunung ini, kau pindahkan gunung. Itu beda lagi pengertiannya. Live diskusi. Artinya sebesar apa imanmu baru bisa pindahkan gunung. Besar imanmu baru bisa. Tapi punya iman punya. Ngerti gak? Nah, kau akalmu nggak ada, akalmu yang nggak ada. Punya iman, kau nggak ada akal. Kau nggak bisa bedakan bebek dengan ayam, Tuhan dengan manusia. Bisa kau bedakan Tuhan dengan manusia? Bisa kau bedakan. Nah, saya tanya kau dulu. Ketika Tuhanmu bayi, siapa yang cebokin? Siapa cebokin Tuhanmu bayi? Itu kan Anda Nah, itu kan? menggunakan Nggak ada akal toh. akalmu akan Nggak ada akal toh. Satu saat nanti Nah, jadi kalau si bayi ini Tuhan, kan Yesus ini pernah bayi. Lukas 2:11 hari ini telah lahir. Kalau lahir itu bayi, nah siapa cebok itu si bayi? Si bayi Tuhan bayi ini siapa yang cebokin? Berarti kau tidak punya akal. Kau nggak punya akal, cuma imani doang, nggak ada akal ya. Bayi kok Tuhan, Tuhan cebok, siapa yang Tuhan cebok, siapa yang cebokin? Berarti cuma modal iman doang, iman buta, nggak ada akal kau matikan. Ya toh, saya tanya kau, ketika Tuhanmu bayi, ngoek, dia beol, siapa yang cebokin? Ayo, kalau punya akal, siapa yang cebokin Tuhanmu? Ayo, jangan ketawa. Ini saya uji akalmu. Siapa yang cebokin Tuhanmu ketika bayi? Ngoek. Tuhanmu bayi, Tuhan bayi nih beol kan, berak celana nih, berak pampers. Siapa yang ganti tuh? Siapa yang ganti itu? Siapa yang cebokin Tuhanmu, Tuhan bayimu ini? Baby, yang bayi Tuhan ini ketika lahir, siapa yang cebokin? Jawab dong. Jawab kalau punya akal. Sendiri, urusi imanmu sendiri. Jangan kau urusi iman orang. Kapan ngurusi imanmu? Kapan ngurusi imanmu? Kamu tidak percaya kepadanya. Kamu akan tersesat. Coba, gimana itu? Tadi kau urusin imannya Natali loh. Kapan saya ngurusi imanmu? Kau aja ngurusi imanmu karena dia nggak punya iman, makanya dia pindah agama. Terus kau yang ngurusi namanya? Ini Bu, ini dia mengurusi tentang Tuhan Yesus. Itu yang maksud saya. Ngapain saya ngurusi Tuhan Yesus? Aduh Tuhan jare. Ngapain saya ngurusi Tuhan? Aduh ngurusi Tuhan, Rek. Saya tahu Tuhanmu pernah diurus, saya tahu. Tapi saya nggak pernah ngurusi Tuhanmu. Dia punya mama, nggak perlu saya urus. Yang ngurus Tuhan Yesus. Tuhanmu punya mama, saya nggak perlu ngurus Tuhanmu. Nggak perlu saya ngurus. Mau Tuhan kami punya apapun itu, Tuhan yang berkuasa, saya tidak bisa. Itulah aku bilang, kalian cuma modal iman, gak ada akal. Tuhan bayi, siapa yang cebokin? Tuhan bayimu itu siapa yang cebokin? Ketika dia beol, berak, siapa yang cebokin Tuhan bayimu? Siapa? Makanya kalau akalmu kau matikan, cuma modal iman. Nah inilah buta.
Lah nggak ada ngatur, justru kau yang ngatur Tuhan. Tuhan baik, berak, ya kan, lagi berak, dia berak, beol. Tuhan yang dicebokin sama manusia, dipegang-pegang lah itunya, nonotnya. Aduh, kasihan kali Tuhan baik. Tuhan kok baik. Kasihan ya Tuhanmu bayi ya. Terus ketika dia beol, berak, siapa yang cebokin? Ya manusia yang cebokin, ciptaan yang cebokin. Oh mama di mana otakmu itu Bu? Ayolah, makanya aku bilang kalau kalian cuma modal iman ya, tidak pakai akal dimatikan. Bebek dengan kucing tidak bisa kau bedakan, antara bebek dengan ayam tidak bisa kau bedakan. Manusia kau Tuhan, kau sebut Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia yang ketuhan-tuhanan. Itulah kalian, karena cuma modal iman, nggak pakai akal berpikir, akal kalian matikan. Oke, lanjut Mbak Natali. Jadi yang mu'alaf itu orang cerdas, dia tidak matikan akalnya. Oke, kalian aja yang matikan akal. Lanjut Mbak Natali. Kamu punya akal kan Bunda? Ayo kita tes, kamu punya akal apa enggak? Kamu cerdas apa enggak? Kita tes yuk. Ayo kita tes yuk, ayo uji, kita uji. Gak usah ngerocos jeng. Kita uji jeng. Kita uji itu pakai apa? Pakai otak, bukan pakai congor. Ayo data. Ayo kita uji. Ayo. Yuk. Bunda. On cam bisa nggak? On cam bisa nggak dia? Oh bisa. Bunda. Aku undang kamu on cam. Ayo on cam. Bunda. Sama aku dia mau sama aku. Udah gini Bunda Vera, moderator izin ya, moderatorin dulu. Mbak Caroline gini aja. Ayo pakai data sama Natali. Kalau memang ibu punya iman kepada Yesus, ayo tunjukkan kepada kami di sini. Dia mau ngomong dulu sama Bunda ini tadi, dulu selesaikan dulu sama Bunda ini. Biar dia selesaikan sama aku. Lo. Tadi habis ngehinamu. Biar mau selesaikan. Ayo sama aku yuk. Nah, gini loh. Mualaf dulu, gini. Dulu biar kita buktikan mualaf punya akal atau enggak. Gimana nih? Sama mualaf sama aku nih Caroline. Nanti habis sama Bunda Rana dia langsung kabur setelah dia menghina mualaf. Kita uji dulu, kita tes, kita buktikan. Sama Bunda dulu. Kok tidak tahu? Kau tadi ngehina mualaf. Kita kembali nangis. Katanya Aku nggak takut dia, nggak takut. Ya udah, ayo sekarang gas. Tadi dia Bunda dulu ngomong. Tadi saya udah ngomong Bunda Rahma. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya sama aku ya, pelan-pelan ya Caroline ya. Pelan-pelan gini. Diskusi tolong diam dulu. Sebentar. Okay. Kau yang diam. Sebentar Bunda Rahma, izin sebentar. Jadi teman-teman, tadi ini si Jeng Caroline yang cuma modal bacot, ngehina para mualaf, giliran diladenin mundur gak berani ya. Oke, lanjut Bunda Rahma, silakan. Buat teman-teman nonton di live diskusi ya. Ini nama channelnya sama kayak di channelku, live diskusi. Bunda, iklan. Pelan-pelan kita ya, pelan. Ya. Pelan-pelan. Kok? Halo, sebentar. Bunda. pelan-pelan. Ya, lanjut. Sopir, salah Pak Sopir, Bu Sopir. Halo. Oke, kita model santai ya, model santai nih. Nah, gini loh Bunda, saya ngomong dulu Bunda. Saya bertanya dulu Bunda. Bunda kan punya akal. Iya. Ya kan? Nah, gimana cara Tuhan ciptakan dunia ini? Gimana masuk akal Bunda? Pakai apa dia ciptakan? Kita lihat di perjanjian lama ya. Kita lihat di perjanjian lama. Lagi, kamu diam dong, kan kau bertanya. Kalau orang punya akal itu kalau bertanya dia tunggu dijawab. Nah, kalau cuma modal iman ya kau nyerocos, kau diamlah kau dijawab kan. Dalam perjanjian lama ketika Tuhan mau menciptakan, dia hanya berkata. Izin Bunda Rama demi kebaikan telinga-telinga umat bersama, yuk suaranya dikecilin suaranya Bunda. Oh ya Allah. Oke. Nah, di dalam perjanjian ini udah cukup nih suara nih, udah cukup. Udah. Nah, dalam perjanjian lama tertulis di situ ya, Kejadian 1:3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Gitu cara Allah menciptakan ya. Di dalam Al-Qur'an kami, tertulis begini. Dengar dulu. Ya. Segala sesuatu bisa kok bagi Allah. Mudah kok. Nah, saya tanya, saya sampaikan dalam Al-Quran ya. Saya kasih perbandingan dulu, supaya kau jangan cuma modal iman doang, kau pakai akal nih, denger nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, itu di dalam Islam. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata,
kun fayakun, jadi maka jadilah. Seperti tadi itu di perjanjian lama. Makanya kepercayaan orang-orang Yahudi yang monoteis itu adalah tauhid, mengesahkan Tuhan. Ya, Tuhan hanya berkata jadi maka jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadilah terang itu. Begitu ya. Nah, di kalian itu saya bertanya dulu ya. Dasar apa, landasan apa sehingga kau menuhankan Yesus? Di mana otakmu kau simpan di situ? Manusia anak Maria yang kau tuhankan itu, kenapa bisa itu? Otakmu di mana itu? Kecil sok tahu. Lah saya tanya kau di mana otakmu itu, manusia kau tuhankan. Saya uji otakmu ini. Coba dulu. Coba dulu ya. Coba dulu. Anak Maria ini kan baby, ngoek keluar nih, pasti dia kan beol. Nah, ketika Tuhan bayi ini beolnya, siapa yang cebokin tuh? Apa itunya dipegang-pegang nonotnya? Ngeri kali Tuhan mau dipegang-pegang nonotnya. Otakmu kotor, otak. Ya makanya di mana otakmu? Nah ini otakmu ini supaya otakmu kau fungsikan. Saya sentil otakmu supaya otakmu kau fungsikan. Jadi kesana terus ya itu bukan porno. Memang waktu bayi Tuhanmu dia cebok sendiri. Waktu bayi Tuhanmu dia cebok sendiri. Saya tanya kau, waktu Tuhanmu bayi dia cebok sendiri enggak? Jawab dong. Kalau betul kau punya akal, kau pasti bisa jawab. Kecuali akalmu kau matikan, hanya modal iman. Ketika Tuhanmu bayi, Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tuhan yang lahir ya. Ketika Tuhan bayi ini beol, nah siapa yang cebokin tuh? Yang cebokin pasti pegang-pegang nonotnya kan, nyang. Dicebokin lah Tuhanmu, nyang, dipegang-pegang lah nonotnya Tuhanmu. Nah, di mana akalmu kalau nonot Tuhan dipegang? Ayo. Kembali lagi ke arah sana kan, karena otakmu tuh kotor. Lah kan itu hari lahir, hari ini telah lahir. Kalau lahir berarti baby mungil yang lahir, bayi mungil yang lahir. Ngoek. Nah, saya kasih gambar ya. Kita kasih gambar dulu supaya otaknya jalan, kita kasih gambar. Nih saya kasih gambar ya, bagaimana Tuhanmu ya. Tidak akan berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi imanmu hanya sekedar di dunia ini. Imanmu tidak. Aduh, ini namanya adalah iman buta ya teman-teman. Malah gambar itu ya. Imanmu Aku cuma kasih sebentar gambar. terbatas kepada fisik atau itu Tuhanmu dulu ketika beol itu siapa yang cebokin? Kau ini jawab dulu. Namanya juga baby, namanya juga bayi. Kalau nggak dicebokin nih bayi Tuhan, bau, jorok. Kalau nggak, kok jorok? Emang Tuhanmu nggak lahir? Menggunakan Emang Tuhanmu nggak lahir? Emang Tuhanmu jatuh dari langit tiba-tiba jatuh? Kan lahir. Lukas 2:11, hari ini telah lahir Yesus di kota Daud. Mana Tuhanmu jatuh dari langit? Mana? Ayolah. Akalmu ini, mana itu akalmu? Pada iman, pada keimanan. Ketika tertulis lahir berarti baby kan? Baby, ngoek. Aduh, jangan pakai hati, pakai akal. Pakai akal. Akalmu dong, ayolah. Tetapi imanmu kotor, mana bisa kau melihat Allah? Loh kok kotor? Bagaimana kotor? Emanglah Yesus itu jatuh dari langit? Ayo, saya kasih tahu. Yesus jatuh dari langit apa dilahirkan? Ayo dong. Yesus jatuh dari langit atau dilahirkan? Jawab dong. Aduh, gimana ini ya? Tuhannya lahir. Berarti kau mengingkari Yesus anaknya siapa? Yesus anak siapa? Ayo. Yesus anak siapa nih? Aduh, gimana dong ini dia nggak mau berhenti bicara? Aduh. Diskusinya bukan. Aduh. Nah inilah modal iman. Kamu kan gila. Aduh. Kalau kau sudah tidak pakai akal, kau gila. Kau sudah telanjang di jalan. Itu orang tidak pakai akal, orang gila di jalan. Karena Allah itu tidak bisa. Kau itu yang gila kalau tidak pakai akal. Beriman itu akal jangan dimatikan, diikutkan akal. Saya kasih tahu dulu kau. Ketika Maria itu melahirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini di pasar nih, ribut begini. Hah? Bukan. Lagi nonton ini ada sirkus lepas dari kandangnya. Itu lagi ditenangin sama Bunda Rahma itu. Kenapa mesti begitu, Carolina?
Cobalah yang baik-baik ngomong, nggak usah lah Bundanya rebut-rebut itu loh, bundanya itu yang tadi kasar dia mengotak-otak. Loh, kok kasar? Bukan, Loh, kok bukan, kasar? kasar. Maria melahirkan kan? Saya tanya, yang dilahirkan Maria apa? Yesus apa? Dilahirkan oleh siapa? Maria toh? Berarti Jawab Maria aja. melahirkan. Jawab, jangan marah-marah lah. Kalau umpamanya gini, saya tengahin Carolina. Tunggu dulu. Pokoknya kita tuh nggak ngurusin iman, nggak ngurusin. Nah, kalau umpamanya pertanyaan Bunda Rahmani terlalu keras bilangin, saya belum bisa jawab. Ya, justru tunggu dulu, jangan marah-marah. Tenang, nanti darahnya naik loh. Tuh, tenang, santai. Nanti kalau Bunda Rahmat terlalu kencang. Gimana sih Karina, tanpa tunggu iman? dulu. Dengerin saya dulu sebentar. Kenapa sih? Kalau Bunda Rahmat terlalu kencang bilang, Bun, saya belum belajar sampai situ. Saya belum tahu. Nanti kita buka lagi belajar. Gitu. Nggak perlu marah-marah, santai aja. Dan you juga bisa tanya, nih orang Islam tahu apa sih tentang itu. Suara saya memang kayak gitu. Saya orang Karo. Suara Tapi saya kalau gitu, ya udah, saya ngerti. Tapi kalau orang lagi ngomong, coba dengerin. Nanti kalau nggak ngerti Bunda Rahmat, itu nggak ngerti saya. Kok ini Tuhan saya digituin? Tanya aja baik-baik. Bunda Rahmat tuh baik loh, cerdas lagi. Kalau saya masih nggak pakai situ ya. Oke. Jangan ribut-ribut. Saya dengarnya kayak di pasar nih. Siapa yang kehilangan ikan nih? Waduh, kacau. Ya, baik-baik. Silakan menghina. Ya, enggak menghina. Silakan. Ingatlah Tuhan yang akan membalas kalian. Iya. Yang menghina siapa? Emang itu Yesus jatuh dari langit? Kan dari baby dia. Kan awalnya dari bayi. Ada hewan yang Saya tanya kau, Yesus jatuh dari langit, tiba-tiba udah dewasa. Kan enggak tuh? Lukas sudah 11, yang lahir tuh Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan. Nah, ketika Tuhan bayi ini lahir, dia kan beol, nggak tahu ke kamar mandi kan. Ketika dia beol, saya tanya, kalau kau punya otak, menuhankan orang yang menuhankan manusia, siapa yang ceboki Tuhanmu itu? Jawab. Nah, saya jawab ya, jangan ikut lagi ya, saya udah sopan lo ya. Saya bilang, otak Anda itu hanya terbatas kepada porno. Kok porno? Apaan? Masa anak bayi diceboki porno? Masa anak bayi diceboki porno? Makanya jangan menuhankan manusia. Manusia itu bayi, dari bayi. Dengar ya. Manusia itu bertumbuh kembang dari baby. Baby itu nggak bisa ngapa-ngapain, diceboi. Dia yang jadi pasar. Saya lagi diceboi. Dia karena kau bilang otak, justru otakmu nggak berfungsi. Anak bayi ya inilah makanya aku bilang jangan menuhankan manusia. Kalau kau menuhankan manusia, kau babak belur. Kalau menuhankan manusia. Manusia itu dari bayi pasti diurus mamahnya dulu, dicebokin, ditetekin. Tahu nggak kalau Tuhanmu itu ditetekin? Tahu nggak? Tuhanmu ditetekin. Porno lagi. Tuhanmu ditetekin karena dia bayi. Kalau nggak ditetekin Tuhanmu mati. Ditetekin Tuhanmu. Lah, di Bible itu Tuhanmu ditetekin, disusuin. Kalau anak bayi nggak ditetekin, nggak disusuin mamahnya, mati, nggak ada nutrisi. Akalnya bisa berjumpa dengan Allah. Di Bible-mu, Bunda Rahma, datanya ditampilin aja Bunda Rahma biar kelihatan Alkitab. Baik, kita tunjukin ya. Kalau Tuhannya si Caroline ini ditetekin ya, kita tunjuk ya. Baiklah. Iya, mungkin dia nggak baca itu Bunda Rahma. Kalau Tuhannya netek gitu. Itu Lukas 11. Karena otak kalian lalat. Lah, ini data. Kan sampai terjemahan lama Bun, biar mencet dulu. Lukas berapa tadi? 11 berapa? 11:27. 11:27 Bunda. Yang terjemahan lamanya itu. Terjemahan lama Bun, biar melotot ya Bun, melotot. Lukas berapa? 11:27. Terjemahan baru diganti menyusui itu, Kak Caroline. Lukas berapa? Udahlah diam aja dari tadi. Lukas berapa? Diam. Bunda Rahma. Yang diam. Ih, nggak mau dia. Emosi.
Emosi. Marah dia guys, dia marah guys, nggak dikasih tahu contekan, marah dia guys, Alkitab kau. ngamuk dia guys, kencangkan tap layar. Tuhannya menyusu dia nak. Like-nya. Tuhannya menyusu dia marah. Tuhannya menyusu dia marah. Kenapa kalau nggak nyusu mati? Dosa. Belum ditampilin aja udah keserupan guys. Ayo Bunda Rahma tampilin Bun, biar makin keserupan Bun. Biarlah Tuhan yang membalas kalian semua. Siap. Baik. Mana ayatnya? Saya pegang Alkitab ini. 11:27. Hah? Kabar Bun. Hahe. Dari tadi. Diam kau, nggak punya iman. Diam kau. Nah, kan ngurusin Diam iman kau. orang Dia kan. marah kalau orang mualaf ya. Marah kalau orang Tanya mualaf. lagi, kita Ya tanya Allah. lagi, kita tanya lagi. Iman lu ada Mana nggak? ayatnya? Ayo. Saya lagi pegang Alkitab. Saya lagi pegang Alkitab. Ini mana ayatnya? Astagfirullah, dari tadi Karolin makanya telinga dipasang. Kalau gak ada korek kuping beli di pasar. Karolin Mana ya. ayatnya? Lukas 11 Ini datanya nih. Dari Lukas 11 saya tadi pegang loh. Alkitab. Lukas 11 ayat 10. Kuping Lukas kau korek 11 dulu. ayat yang Lukas 11:27. ke-1. Weh, kuping kau korek dulu korek kuping kau. Lukas 11:27 kau korek kuping dulu kau. Lukas 11 ayat 27. Nih, ini di layar nih. Ini gratis nih ya. Urusin Tanpa live tanpa diskusi, perpuluhan nih. Tatkala Yesus dengar pasang kuping, banyak jangan pasang lutut. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Dia telah menghisap tetek. Ini tetek nih. Tetek. Aduh, ini kayaknya banyak Dan tetek. gunung dihisap. Tetek yang telah engkau hisap. Waduh, Ini tentang sebenarnya tentang siapa yang berbahagia. jangan dipraktekin Kenapa? juga Bunda Rahma. Ya. Bunda Rahma jangan dipraktekin juga. Iya, Baca benar, aja, benar. nggak usah Nggak usah dipraktekin. gitu ya, iya. Baca aja, nggak usah dulu. dipraktekin. Bunda Rahma Salah. izin, Bunda Rahma izin. Ya Bun. Carolina, kalau udah kayak gini gue nggak bisa bantu lagi, maaf sekali beneran. Ini saya baca Jadi, dulu Lukas 11. Cobalah Ayat 27 berdebat. ya. Diri deh. Bentar, aduh, kalau ibu-ibu gua angkat tangan ngondusipkan, gua angkat tangan. Lukas 11 Iya, iya. ketika Yesus masih berkata, berserulah Mana nih? Lihat nih. antara orang banyak dan kata kepada Kalau Bukan. berbahagialah ibu Otaknya- yang telah mengandung otaknya perempuan engkau dan lagi, susu sama yang kacau telah nih. menyusui engkau. Nih, tetek di sini. Nah, gimana itu? kenapa kau malu kalau Tuhanmu menetek? Kenapa malu? Kenapa malu kalau Tuhanmu menetek? Kamu jangan itu menghina, kalau jangan baca, menyesatkan orang, kau sesat. Itu kok baca TB Karolin, itu TL-nya, TL. Menyusu kan sama menyusu. Apa yang disusu? Kan tete yang disusu. Apa yang disusu kan tete. Sama aja itu terjemahan baru, terjemahan lama. Karena Bibelmu sering diedit. Bibelmu itu sering diedit. Jadi penerjemahan baru itu sudah menyusu. Menyusu kan yang disusu apa? Tete toh. Di apa namanya? Sama laptop. aja. Tete itu ya susu. Ya sama aja tete susu. Kok pikir tete beda dengan susu? Jadi ternyata Tuhannya Bunda Karolin ini ngisap tete ternyata. Ngisap tete. Oh, pernah ngisap Kalau tete. nggak mengisap tete, mana bisa hidup Tuhannya? Mati metong Tuhannya kalau nggak mengisap tete. Gimana dong? Nggak ada nutrisi toh. Bahasan pagi hari ini berat. Nah inilah kalau Ayatnya saya baca ini, saya baca dulu. Itu tentang apa? Tentang siapa yang berbahagia. Karena bahagia orang yang mengandung Tuhan Abuya Yesus. jangan praktek, Abuya ya, jangan praktek ya Ini pagi-pagi. siapa yang berbahagia? Ketika Yesus berbicara, dengar. Ini ayatnya saya baca Alkitabnya ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi berarti dia menyusu kan? Dia menyusu toh. Apa yang disusu itu tentu tete. Jadi yang berbahagia itu siapa? Susu. Iya artinya dia menyusu. Kalau orang menyusu apa yang dia susu? Tentu tete. Bertobatlah sebelum Ketika anakmu menyusu tentu tete toh yang disusu toh.
Makanya tuh kalau beragama itu pakai otak, pakai akal. Masa Tuhan menyusu? Domba itu. Sesat. Aduh Bunda Rama, Domba itu, akalnya bukan nggak manusia sampai itu, mungkin. Ya, Jadi maka gini, Caroline, gini. Makanya aku bilang kalau cuma dengar dulu. Makanya aku bilang jangan cuma modal iman. Yang menetek, yang menyusu, ya tentu manusia. Nggak mungkin Tuhan menyusu. Minta maaf dan saya Masa Tuhan menyusu? Jangan kabur dulu. Jangan, belum selesai belum. Belum kau, jangan kabur kau. Jangan besar-besar. Sama mualaf dulu. Jangan kabur. Jangan kau sedih kalau Tuhan mau menyusu. Jangan sedih kalau Tuhan mau menyusu, menetek. Kalau nggak menetek, nggak ada Tuhanmu, mati. bicara Tahu nggak? kalian itu sama dengan bicara dengan apa namanya? Lah, kalau nggak menyusu ini anak bayi, mana bisa hidup? Karena satu-satunya nutrisi yang masuk ke perutnya adalah air susu ibunya. Izin 1 menit, izin Bunda Rama, izin. Otakmu porno. Jangan, nggak boleh begitu ngomong tuh, nggak boleh begitu. Izin. Tak dulu. Tunggu dulu, izin dulu. Caroline, dengar saya nih. Bunda Rahma kan ngomong begitu. Nah, Anda kan bingung jawabnya kenapa begitu. Orang-orang yang kotor. Tunggu dulu. Saya tengahin dulu. Kan Bunda Rahma ngomong begitu, Yesus netek begini-begini. Kan Anda nggak terima tuh. Kalau saya saran, buka kabur. Kabur. Gak mampu kalau Tuhannya menyusul, gak mampu dia mendengar Tuhannya menetek, gak mampu dia, kasihan. Makanya pakai akal. Oten pakai akal, nggak mungkin. Bentar, Bon. Kita selesaikan dulu. Nah, itulah aku bilang ya, teman-teman Kristen, pakai akal. Kalau pakai akal, pasti kalian tangkap di akal kalian kan. Nggak mungkin Tuhan itu menetek. Tuhan itu maha kuasa, dia maha pemberi rezeki. Kalau dia menetek, itu namanya manusia. Manusia itu dari bayi kita lahir tuh, kita butuh nutrisi, nggak bisa cari makan sendiri. Kita tergantung kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Apa yang kita konsumsi tentu air susu ibu. Itulah kenapa dia menolak, ya karena dia malu Tuhannya bayi menetek. Dia turun, kabur. Itulah kalau tidak dipergunakan akal, cuma modal iman. Lanjut. Bun, izin dulu, Bun. Cari Oten, Mbak. Bentar dulu, Abuya diam dulu, Abuya. Saya mau tanya, Abuyanya lagi banyak koin ya? Kok saya dibagi-bagi koin gitu? Itu dari kurang banyak. Kurang banyak. Ya udah saya kasih lagi, lanjut. Ya izin dikit Bunda Rama, Bunda Vera mau menambahin sedikit. Tadi kan dia bilang bahwa kita ini otaknya porno, nggak jauh dari itu kan data yang ditunjukkan di Bibelnya sendiri. Kalau dia sebagai seorang perempuan, masa dikatakan porno untuk menyusuin? Jadi kalau Abuya jadi sultan. Iya, jadi sultan. Keren banget. Waduh, dibagi-bagi. Ini Bunda Vera, izin. Sedikit lagi, sedikit. Jadi kalau begitu, susu yang dia punya itu fungsinya buat apa? Itu pertanyaannya Bapak Carolina. Masalahnya beda level Bunda. Kita kan manusia, wajar. Masalahnya dia malu kok, Tuhan kok bisa hisap tete. Itu loh yang bikin dia nangis. Iya. Oke, sekarang giliran saya. Ini penting. Netizen, manggilnya netizen atau apa nih? Netizen yang di bawah. Ini ada 1 juta orang, 1000 orang. Masa nggak ada yang follow Bunda Mila? Ini Bunda Mila belum bisa live, cuma 3 orang yang nonton. Kejam kalian. Tolong dong di follow. Iya, biar nanti kita lihat konten kebakaran, kita lihat konten macam-macam. Kalau nggak ada yang nonton gimana itu? Nah, terima kasih saudara. Saya follow balik, janji. Oke, tapi makan waktu. Bunda Mila. Tapi konten Yesus nyusu nggak ada ya? Belum. Itu tinggi itu tahapnya. Saya mah yang rendah-rendah dulu deh. Terus satu lagi. Pertanyaan coba Bunda Mila, pertanyaan Bunda Vera coba. Kalau perempuan itu susunya fungsinya buat apa gitu loh. Jadi itu dia. Itu untuk dihisap. Untuk dihisap. Untuk siapa? Siapa yang menghisap? Buat anak berarti kan? Ya, banyak macam. Aduh, terlalu menjurus ini Mbak Peren, untuk siapa? Mau jawab dengan aja. Nunggu
OT naik ya. Saya jawab fungsi susu berdasarkan Alkitabiah bisa nunggu OT-nya naik ya guys. Sabar. Iya. Abuya pengen tahu Abuya. Ini kan akun saya sampai sekarang kan nggak bisa ngeloading ini account bank. Nah, untuk ini aja, untuk apa namanya, untuk TikTok ini, bisa nggak nitip kalau umpamanya saya mau bagi-bagi gitu ya, umpamanya kalung atau apa. Jadi umpamanya Kami suka orang suka berbagi, kami suka. Silahkan Bun. no, maksudnya tuh aku nggak bisa ngisi account aku Bun sampai sekarang nih. Dia bilang retry again, maksudnya ulang lagi. Sejak kemarin ditutup sama Amerika kan dibuka tuh, tapi saya belum bisa live. Next day-nya saya bisa live. Ini berarti udah 2 hari nih, tapi account tuh kosong, belum bisa diisi. Itu yang bikin saya bingung. Oh, Nah, makanya. sabar Bun, sabar. Tapi kan nggak enak gitu kan, kayak sekarang nih kan rame gitu loh, maksudnya nggak bisa apa-apa. Makanya nanti minta tolong sama ini aja kali ya.